الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Rawahu Dailami. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh salat zuhur Jamaah sholat zuhur Masjid Darussalam Samarinda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia. Pertama, kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita diberikan pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini kita bisa untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni mengerjakan sholat fardu zuhur. Alhamdulillah, sholat fardu zuhur kali ini kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita menjalani hidup karunia Allah ini, kita dibebani dengan aturan, kita dibebani dengan tuntunan, yang semuanya aturan dan tuntunan itu berlaku bagi kita apabila kita diberi oleh Allah kecukupan syarat-syaratnya. Kalau tidak diberi kecukupan syaratnya, maka syariat atau hukum tidak menjadi beban kita. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Kalau ini kita tidak memahaminya, maka kita boleh jadi akan menggunakan hidup ini menuruti kemauan dan keinginan hawa nafsu kita. Sementara kita semuanya paham bahwa
sekalipun hawa nafsu itu adalah karunia dari Allah. Karena tidak paham dengan makna sebuah kehidupan, akhirnya karunia Allah yang berupa hawa nafsu itu digunakan untuk menjauhkan diri dari yang memberi karunia. Nah, ketika kita menyadari akan makna dari kehidupan itu, insya Allah kita akan menggunakan kehidupan itu semata-mata dalam rangka membuktikan tanggung jawab kita terhadap kehidupan, yakni karunia yang berupa nikmat itu. Ini yang harus diawasi oleh kita. Nah, orang yang diberikan beban untuk bertanggung jawab terhadap hukum itu menjadi lepas dikarenakan ada 3 perkara. Artinya disebabkan 3 perkara seseorang itu tidak bertanggung jawab terhadap hukum. Jadi kalau siapa yang ada di dalamnya salah satu di antara 3 perkara ini, maka kehidupannya tidak dimintai tanggung jawab. Ini. Yang pertama, kehidupan yang tidak dimintai oleh Allah tanggung jawab adalah kehidupan seseorang yang belum akil balik. Jadi anak kecil aman. Dia tidak melakukan perintah Allah dalam arti yang terkandung di dalam rukun Islam. Sampeyan tahu rukun Islam itu ada 5. Dia tidak melakukan rukun Islam kalau dia masih dalam keadaan belum balik, maka dia tidak dituntut pertanggungjawaban. Ini 1. Artinya kalau saya dan sampean kepingin tidak dimintai tanggung jawab, ya kita selalu menjadi orang yang belum balik. Dan itu tidak mungkin. Suatu saat perjalanan kita akan masuk ke dalam usia yang menunjukkan kita sudah balik. Tapi yang kedua, tidak dituntut oleh hukum atau tidak dibebani oleh hukum, sekalipun dia dalam keadaan balik, sudah usianya cukup, tapi dia dalam keadaan tidak berakal. Artinya menjadi orang yang tidak waras, gila maksud saya. Kalau orang sakit flu kan juga tidak waras, hanya sakit. Sakit yang demikian masih dituntut hukum. Sakit yang tidak dituntut hukum adalah sakit yang karena akal sehatnya dicabut oleh Allah. Orang gila. Artinya kalau kita ingin bebas tidak bertanggung jawab terhadap hukum, maka kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dalam golongan orang gila, orang majnun. Dan itu tidak mungkin kita ingin, kita mau tidak mungkin. Karena kita ingin menjadi orang yang sehat. Nomor 3, orang yang terlepas dari tuntutan tanggungan hukum adalah orang yang dalam keadaan tidur. Bukan tidur-tiduran, tidur betul. Beda dengan tidur-tiduran. Kalau orang tidur itu tidak tahu utara, tidak tahu selatan. Bisa jadi tidak mendengar suara yang keluar dari orang lain. Tidur. Orang yang tidur ini tidak dituntut hukum. Apapun yang dilakukan di dalam tidur, aman saja. Sekalipun kita di dalam tidur mencaci orang, menghina orang, sampai terhadap memukul orang tua sekalipun, di dalam tidur kita tidak dituntut hukum. Umpamanya kita tidur mimpi mukul orang tua kita, aman, nggak dituntut hukum, namanya masih mimpi, tidur, aman saja. Jadi kalau saya dan sampean kepingin terbebas dari tuntutan hukum, maka tidur terus. Nah ini, dan itu tidak mungkin. Nah itu. Jadi 3 ini sebab seseorang terbebas dari tuntutan hukum. Jadi yang pertama belum akil balik. Yang kedua tadi akal sehatnya nggak ada, dia cabut oleh Allah.
nomor 3-nya dalam keadaan tidur. Siapa di antaranya ada 1 dari 3 ini, maka dia terbebas dari tuntutan hukum. Selain itu tertuntut hukum. Nah, hukum ini ada berbagai macam jenisnya, yang disebut dengan istilah hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini ada 5 yang kita ketahui, yang kita pahami. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunat, yang ketiga hukum mubah, yang keempat hukum makruh. Sebelum kelimanya apa 4, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 5 itu yang nomor 2 adalah haram. Lawan dari wajib adalah haram. Hukum wajib apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Hukum haram apabila ditinggalkan berpahala, apabila dikerjakan berdosa. Hukum sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hukum mubah ditinggalkan apapun dikerjakan tidak berdosa. Hukum makruh apabila ditinggalkan mendapatkan kebaikan, apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ini jenis hukum. Lah Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau menyatakan, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Ini yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim yang sudah dalam kondisi akil balik. Kalau belum akil balik tadi aman saja. Jadi kata Nabi, pertama sekali yang difardukan oleh Allah atas umatku adalah sholat yang 5 waktu. Nah ini, jadi hukum wajib yang pertama yang kita sandang adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Pertanyaannya, kapan kita dimintai tanggung jawab melakukan sholat 5 waktu tadi? Yakni ketika kita sudah dalam keadaan akil balik. Nah, seringkali saya katakan, taruhlah sampean dan saya ini masuk akil balik usia 15 tahun. Sekarang sampean sudah usia 50 atau 60 atau 40 katakanlah. Kalau saya pakai umpama usia 50 tahun sampean sekarang, berarti sampean dan saya berkewajiban bertanggung jawab terhadap sholat itu sudah 35 tahun. Sholat kita wajib sehari semalam dilakukan 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah sekarang sampean tanyakan, karena ini merupakan wajib kita pada saat kita balik. Katakanlah tadi usia balik kita 15 tahun, dikala sampean dan saya usia 15 tahun itu bagaimana perhatian kita dengan sholat? Apakah banyak sholat yang kita tinggalkan? Padahal itu kewajiban. Berarti kewajiban itu hutang kita. Berapa banyak saya dan sampean punya hutang terhadap sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai kita balik. Belum lagi kita perhatikan, jangan-jangan kita sholat malah jadi pencuri di hadapan Allah. Nah ini kan harus diawasi. Sebab sholat itu ada syarat, ada rukun. Ketika di dalam sholat tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka mengakibatkan sholatnya tidak sah. Apabila sholatnya tidak terpenuhi rukun-rukunnya, sholatnya tidak sah. Maka syarat dan rukun harus dipenuhi. Supaya di dalam sholat tidak menjadi diri kita pencuri, maka sholatnya harus dipenuhi baik syarat dan rukunnya. Ketika orang sholat, rukunnya diantaranya tumak ninah umpamanya. Maka ketika seseorang di dalam sholat tidak tumak ninah, maka dia menjadi penyebab sholatnya menjadi pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah perlu kita tanya dan kita fahami apa yang dimaksud dengan tumak ninah.
Tumaknina itu berhenti di dalam kaifiat itu sejenak menurut ukuran fikih, seukuran orang membaca 1 kali tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan sebagainya. Nah, yang diukur tuh bukan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud itu wa bihamdi, itu hanya sunat saja. Yang menjadi rukun pokoknya adalah kaifiat rukun itu bagaimana. Kaifiat sujudnya itu bagaimana. Apakah rukuknya betul dengan tumaknina atau sujudnya betul dengan tumaknina. Ketika rukuk dan sujudnya tidak dengan tumaknina, menjadi sholatnya rusak. Ini pencuri di dalam sholat, kata Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadis. Maka sampai dan saya di dalam melakukan sholat ini harus terpenuhi itu. Bahasa kalam hadis itu jangan sampai melakukan sholat itu seperti ayam matuk. Tidak ada tumaknina. Tumaknina yang benar. Banyak orang melakukan sholat dilakukan, tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam. Kata Allah itu fawailul lil musallin. Neraka wel itu oleh Allah dipersiapkan bagi hambanya yang melakukan sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai, boleh jadi karena tidak menjaga tumakninahnya. Maka dengan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sholat itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya, ini kita terapkan dalam sholat kita. Maka itu Nabi kita mengingatkan kepada kita, al-ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan daripada syaiton. Maka sholat menghadap kepada Allah itu harus khusyuk. Sampai Allah berjanji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Nah, khusyuk diantara di sini adalah bagaimana kita memenuhi syarat dan rukunnya dalam sholat ini. Nah, kita tidak perlu untuk meniru orang yang sholatnya cepat, tidak pakai terlihat oleh mata kita, pandangan kita, tidak ada tumakninanya, nggak perlu kita tiru karena memang syariatnya bukan begitu. Katakanlah itu bukan makom kita, bukan tempat kita, bukan kedudukan kita. Kedudukan kita dalam syariat, oh sholat itu pakai syarat rukun yang harus dipenuhi. Maka bagaimana rukuk yang sebenarnya, bagaimana sujud yang sebenarnya, bagaimana iktidal yang sebenarnya, itu harus difahami setiap kita menjadi seorang muslim. Sehingga di dalam melakukan sholatnya terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan. Kenapa? Karena sholat ini kata Nabi Muhammad adalah tugas yang pertama sekali yang diwajibkan oleh Allah terhadap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dinyatakan sebagai umatnya Muhammad? Ini yang perlu dapat jawaban. Apakah semuanya orang yang sekarang ada di dunia diakui sebagai umat Muhammad? Kan begitu. Umat Muhammad adalah mereka yang menyatakan diri dengan ikhlas, dengan keridhoannya, bahwa dirinya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan menyatakan dirinya dengan sungguh, dengan sebenarnya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, panutannya, yang tergabung dalam 2 kalimat syahadat yang kita kenal dengan syahadatullah dan syahadatul Rasul. Lalu ada istilah lagi syahadatain. 2 kalimat syahadat inilah yang menunjukkan seseorang itu memasukkan dirinya ke dalam umat Muhammad. Maka ketika sudah balik, orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkewajiban atasnya melakukan sholat yang 5 waktu ini. Ini masuk hukum wajib yang oleh Rasulullah katakan, awwalu maftaradallahu ala ummati as-sholawatul khamsu. Ini hati-hati. Maka sekarang kita koreksi ketika kita usia 15 tahun. Berapa banyak hutang kita terhadap Allah. Nah, mumpung sekarang masih diberikan kesempatan hidup, mari kita berupaya untuk membayarinya. Karena hutang itu wajib dibayar.
Lah karena mungkin sampean dan saya sudah lupa berapa banyak meninggalkan sholat itu. Zuhurnya berapa, asarnya berapa, subuhnya berapa kali, sampean tidak bakal bisa menghitung dengan pasti. Oh, aku hutangku sholat zuhur sekian kali, tidak bakalan sampean bisa menghitungnya. Sementara itu wajib. Bagaimana nanti kalau ini dilaporkan kepada Allah sehingga sampean ketika sudah berkewajiban menanggung jawab terhadap hukum wajib tadi, banyak sholat yang tertinggal. Nah, mumpung masih ada diberikan kesempatan hidup, mari ini semuanya kita jaga. Bagaimana cara diantaranya? Dengan menjaga dan memperhatikan sholat sunat. Dengan sholat sunat ini, kata Nabi dijabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, tutimmu nabiha mana kosominal farido. Bisa untuk menjadi penyempurna, menjadi untuk mencukupi terhadap sholat fardu yang pernah terkurangi. Dengan sholat sunat dijaga. Maka jangan sampai kita semuanya ini membiarkan, menyia-nyiakan kesempatan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu untuk kita memperbaiki, untuk memenuhi. Sebab nanti ketika sudah diperhatikan, diperintahlah malaikat oleh Allah untuk memperhatikan terhadap hambanya yang perhatiannya dengan sholat sunat tadi digunakan untuk menutupi, manakala mencukupi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat supaya memasukkan orang itu ke dalam surganya. Tapi sebaliknya, apabila di dalam kegiatan tidak ada perhatiannya terhadap sholat sunat, sehingga dengan itu kekurangannya dibiarkan saja, itu oleh Allah malaikat Zabaniyah diperintahkan untuk menangkap tangan kita, untuk menangkap kaki kita. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, apa kata Allah? Suruh malaikat itu melemparkan kita masuk ke dalam neraka. Ini hadis Nabi. Nah, oleh karena itu kita berusaha, berjuang, mumpung kita masih diberikan kesempatan, maka diantaranya sholat sunat ini jangan sampai untuk disia-siakan. Diantaranya sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat sunat yang lainnya. Karena tadi sudah saya katakan, ibadah sunat, hukum sunat ini bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga kadangkala diri kita memandang, nggak apa-apa, nggak dosa saja. Akhirnya diremehkan. Padahal ibadah sholat sunat atau ibadah sunat itu bisa menjadi penyempurna hukum wajib yang kita tinggalkan. Nih, maka penting kita memperhatikan sholat ini. Nomor 2 kata Nabi, awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-sholawatul khamsu. Pertama sekali nanti yang disampaikan amal kita kepada Allah adalah amal ibadah sholat. Nah, sekarang belum disampaikan. Nanti akan disampaikan kepada Allah amal kita. Sekarang dikumpulkan dalam catatan kita masing-masing. Raqib dan Atid mencatatnya. Lah kira-kira sampean dan saya sudah pahamkah dengan catatannya masing-masing? Maka memperhatikan diri sendiri akan mendatangkan keuntungan. Tetapi ketika kita memperhatikan orang lain akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Maka hidup tidak perlu memperhatikan orang lain. Yang utama dan lebih utama adalah memperhatikan dirinya sendiri. Itu. Jangan sampai seperti pepatah bahasa Indonesia itu, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kesalahan, kekurangan orang sekecil saja bisa dilihatnya, tapi kekurangan sendiri yang bertumpuk-tumpuk tidak diketahuinya. Alangkah ruginya. Maka sekarang mari kita memperhatikan terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa untuk melihat dan dengan hasil itu kita gunakan untuk memperbaikinya. Contoh di dalam hal sholat. Karena sholat kata Nabi wajib yang pertama sekali terbebani buat kita. Nomor 2, sholat 5 waktu itu amal yang pertama yang kelak diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiganya ini. Awwalu ma yus'aluna min a'malihim
as-sholawatul khamsu. Pertama sekali yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kita adalah amal sholat 5 waktu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, pertama sekali yang akan dihitung, dihisab amal manusia adalah sholat. Apabila sholatnya baik, yang lain baik. Apabila sholatnya rusak, maka yang lain menjadi rusak. Dengan hadis ini, maka tentu kita perlu untuk melihat diri kita. Sholat kita sudah baikkah? Baik berarti baik dalam memenuhi kewajiban waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik dalam kita melakukan sholat. Sudahkah sholat kita terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya? Ini yang diawasi. Lalu apakah di dalam melakukan sholat tadi, sudahkah sholat yang kita lakukan tuh mampu menjadi warna dalam kehidupan kita? Mampu untuk mewarnai perjalanan kehidupan kita. Janganlah ibaratnya kita sholat sekedar melakukan sholat, tapi makna yang terkandung di dalam sholat tidak terbukti di dalam kehidupan sehari-hari. Orang sholat mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita dalam hidup hanya pasrah menggantungkan diri kita terhadap Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Maka di dalam sholat ditutup dengan Assalamualaikum. Membuktikan sholat itu harus bagaimana kita menjaga hubungan kita terhadap sesamanya. Ini dijaga. Maka itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidak bakalan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Assalamualaikum ini doa. Berarti kita hendaknya menjaga hubungan kita sesama manusia. Jangan sampai kita mengadakan pemutusan hubungan. Ini dihakimi oleh Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Lah mudah-mudahan sholat ini bukan sekedar cuman kita lakukan, tapi sholat ini sebagai bentuk bukti kita tunduk kepatuhan kita kepada Allah, sehingga dengan sholat itu kita mampu menggunakan kehidupan kita yang diwarnai dengan nilai-nilai sholat. Sehingga dengan itu akan mewujudkan diri yang menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang senantiasa memberi manfaat terhadap sesamanya. Maka dengan demikian jamaah sekalian, sangatlah penting bagi kita masing-masing untuk menjaga nilai-nilai dalam perbuatan kita yang dilandasi dengan amal ibadah sholat kita. Sampai saking pentingnya beliau Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sebaliknya, siapa yang tidak menjaga dan tidak memperhatikan sholat, berarti yang bersangkutan itu dinyatakan sebagai perusak dan peroboh daripada agama. Yang memerintahkan sholat Allah, yang memiliki agama Allah. Maka ketika kita ngaku sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, di dalam rukun Islam, diwajibkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mendirikan sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia mengingkari akan karunia-Nya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kita menjalani hidup ini senantiasa membuktikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita semuanya tidaklah dimatikan oleh Allah kecuali mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.